waktu COVID-19 baru datang ke Indonesia dan saya sedang merenung apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba Roh Kudus memberi rema tentang semut. Semut itu mempersiapkan makanannya di musim panas, sehingga mereka siap menghadapi musim dingin. Jadi seringkali manusia itu hidup terlalu nyaman, mereka lupa untuk punya cadangan untuk tahun-tahun yang unexpected. Hal-hal yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita harus selalu siap sedia. Dan Tuhan tuh luar biasa, Roh Kudus dalam batin kita yang akan mengajar kita segala sesuatu. Mari hidup bergaul dengan Dia, karena itu yang membuat kita belajar mengenal Allah. Membuat kita mengerti Tuhan, kerinduannya, dan apa yang Dia mau untuk kita. Nah, barometer dari pertumbuhan rohani orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan melahirkan iman. Kalau Anda kenal baik dengan seseorang, Anda pasti lebih percaya dia daripada orang yang Anda tidak kenal. Anda pasti akan merasakan rasa nyaman dan damai sejahtera karena Anda percaya kepada orang yang Anda kenal dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan mempercayai Tuhan dan kita tidak akan khawatir akan hidup kita. Matius 6 ayat 31 bilang ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini bicara soal kekhawatiran hidup. Yesus berkata dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ukuran barometer pertumbuhan rohani orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah dia tidak punya kekhawatiran tentang hidupnya. Dia hidup dengan penuh damai sejahtera karena dia mengenal Allahnya. Dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seperti saya tahu kebutuhan anak-anak saya percaya Bapa di sorga tahu kebutuhan kita. Tanda orang yang dewasa rohani yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia hidup dengan iman, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mencukupkan semua yang dibutuhkan. Fokusnya bukan kepada kebutuhan hidup, fokusnya bukan pada kekhawatiran hidup, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi semuanya itu akan ditambahkan. Fokus orang yang bertumbuh secara rohani adalah dia mengejar hal-hal ilahi, perkara-perkara Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran dan dia tahu asalkan dia lakukan kebenaran, Tuhan pasti menyertai. Tahukah Anda bahwa penderitaan, tekanan, pergumulan, gesekan sangatlah baik untuk mendewasakan kita? Tantangan, cobaan, pergumulan hidup itu mendewasakan iman kita dan membuat kita belajar rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Perhatikan anak-anak yang tumbuh besar dengan segala kemudahan dan kenyamanan, biasanya lebih lambat dewasa dibandingkan anak-anak yang harus mandiri sejak muda karena tidak bisa mengandalkan keluarga mereka, karena tidak bisa mengandalkan orang tua mereka. Anak-anak ini didewasakan lebih cepat dari yang seharusnya karena mereka harus belajar lebih cepat. Tekanan hidup itu baik sekali untuk mendewasakan kita. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, membuat kita mempercayai Tuhan dengan hidup kita sungguh-sungguh. Salah satu barometer pertumbuhan rohani dari orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman adalah mereka tetap bertahan menghadapi segala tantangan, tekanan, dan ujian dalam hidup mereka. Yakobus 1 ayat 3 berkata gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makin diuji, makin cari Tuhan. 1 Petrus 1 ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian kepada iman kita sangat baik untuk membuat iman kita bertumbuh dan terus mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Masalah, tantangan, ujian baik untuk mengajar kita untuk tetap rendah hati. Kita jadi ngerti bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa. Tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa.